Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Firmawan Hakim. Saya adalah seorang dokter muda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang furunkel dan karbunkel. Jadi, apa itu furunkel atau karbunkel? Jadi, furunkel atau yang kita kenal sebagai bisul merupakan benjolan di kulit yang berisi nanah dan disebabkan oleh infeksi bakteri, mirip seperti jerawat namun ukurannya lebih besar, terletak lebih dalam dan lebih menyakitkan. Nah, kira-kira ada yang pernah dengar karbunkel nggak? Jadi, apa itu karbunkel? Simpelnya, karbunkel itu merupakan suatu kumpulan dari furunkel. Jadi, furunkel yang banyak di satu daerah akan berkumpul menjadi satu, yaitu menjadi karbunkel. Untuk lebih jelasnya, kita lihat anatomi kulit terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat anatomi kulit yang normal, anatomi kulit yang mengalami jerawat, kemudian anatomi kulit yang mengalami furunkel dan karbunkel. Di sini bisa kita lihat bahwa beda dari furunkel dan karbunkel terlihat sangat jelas bahwa karbunkel merupakan kumpulan dari furunkel. Kita juga bisa membedakan bahwa jerawat dan furunkel itu berbeda. Jika jerawat tidak sampai menuju ke folikel rambut, tapi furunkel sampai ke folikel rambutnya. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari furunkel atau karbunkel ini? Jadi, penyebabnya adalah infeksi bakteri, yaitu Staphylococcus aureus, di mana sebenarnya bakteri ini merupakan flora normal, yaitu flora yang sebenarnya ada di setiap tubuh orang dan tidak akan menyebabkan masalah bila bakteri itu tidak diberi kesempatan untuk berkembang dengan tidak terkontrol. Jadi saat seseorang menggaruk kulitnya, bakteri ini bisa saja masuk ke dalam pori-porinya dan menyebabkan infeksi sehingga terjadi furunkel. Nah, Staphylococcus aureus ini menjadi penyebab infeksi paling umum pada kasus furunkel. Jadi kebanyakan kasus pada furunkel atau karbunkel ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Berdasarkan data yang saya peroleh dari situs NCBI, di sini dikatakan bahwa 3 dari 100 orang datang ke dokter dengan keluhan furunkel atau karbunkel. Nah, kira-kira apa sih gejala yang dialami dari 3 dari 100 orang ini? Nah, kita bahas dari furunkel terlebih dahulu ya. Jadi, pada furunkel ini biasanya gejalanya berupa nodul kecil yang itu merupakan peradangan pada folikel rambut, dan juga terdapat pustula atau nanah, jadi sehingga penampakannya adalah seperti jerawat, dan bila ditekan nyeri, apalagi bila terdapat di hidung dan di lubang telinga luar. Biasanya juga orang yang menderita furunkel juga akan merasakan gejala konstitusional atau gejala sistemik berupa demam, malaise, dan mual. Biasanya juga terdapat satu atau lebih di satu area dan sering hilang timbul atau kambuh-kambuh. Biasanya juga sering muncul di muka, leher, lengan, pergelangan tangan, jari-jari tangan, pantat, serta daerah anogenital. Sedangkan karbunkel sendiri biasanya gejala yang muncul berupa awal mulanya sangat nyeri, lebih nyeri daripada furunkel, berupa benjolan merah bermuatan halus tapi konsistensinya lunak, berbentuk seperti gubah. Kemudian bentukan itu akan membesar menjadi kisaran 3 hingga 10 cm dan pada hari kelima ke-7 nanahnya akan merembes keluar melalui lubang-lubangnya. Kemudian akan terjadi nekrosis sehingga nanti akan tampak seperti nodul yang menggaung atau luka yang dalam. Kira-kira apa sih terapi pada furunkel dan karbunkel ini? Terapinya biasanya dilakukan oleh seorang dokter dan juga dibagi dalam menjadi 2 tahap, yaitu kompres dan penggunaan salep serta pemotongan dan pengeringan. Jadi pada pemotongan dan pengeringan ini nanti akan dilakukan ekstraksi nanahnya sehingga nanah bisa keluar dan lukanya akan mengering. Nah, di sini ada sebuah catatan penting bahwa antibiotik digunakan dalam situasi tertentu, seperti bila muncul gejala sistemik atau digunakan jika orang tersebut memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, jadi bukan karena furunkel ini disebabkan oleh infeksi bakteri kita bisa seenaknya menggunakan antibiotik.
Jadi antibiotik ini hanya digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Ini harus benar-benar digarisbawahi untuk mencegah adanya resistensi antibiotik yang saat ini bahkan sudah ditemukan Staphylococcus yang resisten terhadap metisilin. Kira-kira itu sekian informasi yang bisa saya berikan kali ini. Terima kasih sudah menonton.